Menjua-jua, selamat hari Minggu, rasalamat tedah man banta krina. Iba suari Minggu si badia sendah pe, ras kaki tan dengkehken kata di bata, sope si dengkehken kata di bata, mari dagi ras kita lebih ertoto kita. Di bata Bapa kami sini surga, ibas kelengatendu simbelin Tuhan tetap digejapkan kami, jadi palas ibas kegeluhan kami. Meriang ukur kami tetap Tuhan ersembah man bandu, ibas krina dampar kegeluhan kami. Di tengah-tengah kebaktiin minggu kami bas uarienda pe, goka kami ersikap anak-anak ndu guna ngaloken katandu. Tuhan pasu-pasundu pusu ukur kami skalak-skalak. Jana kesandu si badia sirdahini bas kami, si pengasup kami guna ngangkai katandu, kelah banci ipakeken kami bas kegeluhan kami si tep-tep wari. Ngerana kaman kami Tuhan, kami krina anak ndunggo sikap guna ngaloken katandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Senina ras turang perpulungan sini kelengi Tuhan, kata di batai bas wari Minggu si badia sendah, terpalaskan kata di batai bas kitab 2 Petrus sada, ayat sada seh siwah, yogekan kami bas bahasa Indonesia bagian dina kata di bata. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Senina ras turang perpulungan sini kelengi Tuhan, surat Petrus si jadi ayat ogentai baswari si sendah adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Kristus, yaitu Rasul Petrus. Surat ini ditujukan kepada seluruh umat Kristen mula-mula. Surat ini ditulis untuk menantang pekerjaan guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang salah atau hal-hal yang tidak benar. Terutama mereka mengajarkan bahwa Kristus tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Petrus berpesan supaya tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran itu. Orang Kristen harus berpegang kepada ajaran yang benar tentang Tuhan dan Yesus Kristus, yaitu ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang telah menyaksikan dan mendengar sendiri Yesus mengajar.
Salah satunya adalah pengajaran yang diberikan oleh Petrus selaku Rasul Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran yang benar yang dikatakan oleh Rasul Petrus melalui ayat bacaan kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa kita sudah dipilih oleh Allah. Sebagai orang percaya, yakinlah sepenuhnya bahwa kita adalah pilihan Allah, dipilih menjadi anak Allah. Dan dalam kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Itu ditulis di dalam ayat 3 ayat bacaan kita. Perlu kita garis bawahi di sini bahwa Allah telah menganugerahkan segala yang berguna bagi kita. Jadi bukan sebagian atau sedikit hal yang berguna, tetapi segala sesuatu yang berguna. Dan dalam hal yang berguna, Allah berikan bagi kita dengan tujuan untuk hidup saleh. Dan kesalehan itu dilandasi oleh pengenalan kita yang benar akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dipilih bukan karena kita benar atau kita saleh, tetapi kita dipilih supaya kita menjadi orang benar atau menjadi orang saleh. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dipilih atau sebagai seorang Kristen tidak berhenti hanya ketika kita menerima anugerah Allah itu dalam hidup kita. Tetapi bagaimana sifat-sifat baik, kesalehan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus harus kita kembangkan supaya menghasilkan buah secara rohani. Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26 mengatakan buah-buah roh yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen hidup dalam panggilannya untuk terus maju dan bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mencapai sampai kepada pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman yang dewasa? Ada proses 7 langkah yang harus kita jalani, yang harus kita miliki, seperti yang dikatakan Petrus melalui firman Tuhan bacaan kita hari ini. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kata kunci di sini adalah kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya, sebagai orang percaya, kita harus terlibat aktif dalam pertumbuhan iman Kristen kita. Karena kita menyadari ketika kita menjadi seorang Kristen, tidak seorang pun kita secara otomatis menjadi seorang Kristen yang dewasa. Sehingga di sini Petrus katakan kita perlu sungguh-sungguh di dalam membangun pertumbuhan iman kita. Langkah demi langkah menambahkan kepada iman kebajikan,
dan seterusnya sampai kepada tahap mengasihi semua orang. Disitulah dikatakan kita menjadi seorang yang lulus. Kita boleh mendapat ijazah berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi sebaliknya, di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, arti semuanya itu adalah apa yang dituliskan di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang ini sama seperti hamba yang mempunyai utang berjuta-juta kepada tuannya. Matius 18 ayat 23 sampai ayat ke-35. Tapi karena tuannya iba, dihapuskanlah hutang hambanya ini. Tetapi ketika hambanya ini mempunyai piutang kepada saudaranya dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, tapi tidak mau menghapuskannya. Artinya, orang yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus, tetapi tidak mau mempertahankan imannya dengan sungguh-sungguh, Petrus katakan, orang ini adalah orang yang buta atau orang yang picik. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memelihara iman. Dan sekalipun kita melakukan banyak kesalahan dan kegagalan dalam hidup kita, kita terus berusaha dan menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Sehingga dengan demikian kepada kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itulah dambaan kita, setiap orang yang percaya kepadanya, ikut di dalam kerajaan Allah yang sudah dipersiapkan untuk kita orang percaya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu manbanta krina. Mari ras kita artoto kita. Bujur Tuhan katandunggo idengkahkan kami. Katandu enda jadi pala sibas kami Tuhan. Gelah pribadi lepas pribadi kami. Uga kami alu sungguh-sungguh di dalam mempertahankan iman kami sampai ke pengenalan kami akan Yesus Kristus dengan sempurna. Pasu-pasu kami, gelah langkah demi langkah, singgo yajar kenduman kami palaskan firman dui basuagenda, banci pakaikan kami anak-anakmu. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami, kisahkan kami, toto kami manbanu. Amin.